Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Para siswa sekalian, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan kita semua tetap senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu. Karena hanya dengan ilmulah kita nantinya akan membawa kita pada masa depan yang jauh lebih cerah, lebih baik, dan juga memberikan kebahagiaan pada diri kita sendiri, pada orang lain, maupun pada orang tua kita. Tak lupa juga saya mengingatkan pada kalian semua untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol mencegah penyebaran COVID-19 dengan selalu memakai masker bila di luar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak di kerumunan, dan juga yang utama adalah usahakan selalu di rumah saja. Pada kesempatan kali ini, setelah pekan lalu kita mengadakan penilaian harian untuk bab pengetahuan peta, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran jarak jauh, materi pelajaran geografi dengan bab baru, yaitu langkah-langkah penelitian geografi. Kita akan belajar beberapa hal tentang penelitian geografi, yaitu penelitian geografi, kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang penelitian, kemudian data-data penelitian, analisis data, dan laporan penelitian. Sebelum lebih jauh lagi, tujuan kita mempelajari langkah-langkah penelitian geografi adalah agar nantinya kita paham bahwa geografi sebagai ilmu itu bagaimana geografi menjawab semua permasalahan yang terkait dengan fenomena geosfer, baik secara fisik maupun yang sifatnya non fisik. Sehingga ilmu geografi yang merupakan mother of science, sehingga kemudian banyak ilmu yang terkait dan juga dapat dikaitkan dengan ilmu geografi. Maka walaupun nantinya mungkin profesi kita bukanlah sebagai seorang geograf, tetapi kaidah penelitian dan ilmu yang dapat kita aplikasikan, sehingga kita tahu bagaimana prosedur penelitian, langkah penelitian, dan sebagainya. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah fenomena geografi. Dalam fenomena geografi, kita tahu bahwa geografi memiliki 5 kajian lapisan, atau yang disebut sebagai lapisan geosfer. Yang pertama adalah atmosfer, berupa cuaca, suhu, iklim, dan sebagainya. Kemudian ada litosfer, berupa bentukan bumi, batuan, kemudian bertanah. Kemudian ada lapisan hidrosfer, lapisan air di muka bumi, baik air laut maupun air yang bukan asin ya. Kemudian ada atmosfer, antroposfer, yaitu manusia yang sebagai agen pengubah bentuk bentang muka bumi. Kemudian ada biosfer, hewan dan tumbuhan. Nah, semua ini memiliki pertanyaan-pertanyaan yang muncul di segala fenomena di lapisannya. Kenapa muncul pertanyaan? Karena sifat dasar manusia yang ingin tahu, sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan gejala-gejala fenomena geosfer tersebut. Nah, dalam mengkaji fenomena geosfer, geografi melakukannya dengan pendekatan ke ruangan. Pendekatan ke ruangan adalah pendekatan yang sifatnya berbasis wilayah, ke ruangan spasial, pendekatan fisik ruangan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pendekatan secara kelingkungan, melihat hubungan antara faktor biotik dan faktor abiotik dalam suatu lingkungan, dan juga pendekatan kompleks wilayah mengaitkan dengan wilayah lain atau region-region lain, atau juga hubungan sebab akibat dengan perbedaan di region lain, sehingga memunculkan permasalahan geografi yang dapat dicari referensinya, yaitu melalui
studi literatur, melalui studi literatur, perumusan masalah, ide, hipotesis, dan juga variabel, sehingga juga mungkin memunculkan sampling penelitian. Nah, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu nanti akan dilihat dari data-data yang ditemukan atau dikumpulkan atau dianalisis. Nah, data penelitian didasarkan pada suatu jenis penelitian. Disesuaikan dengan jenis penelitian. Jenis penelitian geografi yang pertama adalah penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus digunakan untuk menemukan penyebab masalah biosfer pada suatu kasus. Kemudian penelitian survei yang menguji hipotesis secara sistematik sesuai fakta. Kemudian penelitian eksperimen, di mana untuk memperoleh data biosfer dilakukan berbagai macam percobaan karena sifatnya eksperimen. Bagaimana kemudian teknik pengumpulan data? Data dikumpulkan melalui beberapa teknik. Yang pertama adalah observasi atau pengamatan secara langsung. Misalnya dalam penelitian eksperimen digunakan metode observasi. Kemudian wawancara, teknik pengumpulan data yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah peneliti berfungsi atau berperan sebagai pewawancara. Data yang dihasilkan dari wawancara itu bersumber dari yang diwawancarai atau informannya. Kuesioner atau angket, datanya didasarkan pada kuesioner atau angket. Kalau wawancara dengan kuesioner itu berbeda. Kalau wawancara bisa wawancara terbuka, ada wawancara tertutup. Ya. Nah, kalau kuesioner itu sejumlah daftar pertanyaan yang memang sudah dirancang untuk menjawab berbagai macam permasalahan penelitian. Ya. Jadi sudah diarahkan jawabannya dan juga pertanyaannya. Sementara kalau wawancara, jika wawancaranya terbuka, maka tidak diarahkan. Tapi jika tertutup, maka dia memiliki panduan wawancara. Kemudian ada studi dokumentasi. Studi dokumentasi misalnya data-data yang data-data lapangan, misalnya tentang perubahan lahan. Ya. Tadinya di tahun 1960 lahan hijaunya masih banyak, sekarang sudah tidak banyak. Dari mana datanya? Dari peta misalnya. Dikumpulkan peta banyak, maka itu disebut sebagai studi dokumentasi. Studi kepustakaan, studi yang berkaitan dengan literatur di perpustakaan. Sehingga yang dilakukan adalah mencari banyak literatur untuk menjawab permasalahan penelitian. Kemudian ada pengukuran lapangan. Bagaimana data-data itu diambil secara langsung di lapangan dengan peralatan yang memang digunakan untuk penelitian. Misalnya gimana? Misalnya mengukur intensitas sinar matahari, maka digunakanlah misalnya candlestick, ya. Mengukur curah hujan harian dengan rain gauge. Nah, itu alat-alat itu digunakan dalam pengukuran lapangan, dan itu menjadi dasar dalam pengumpulan data. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi foto udara. Jadi foto udara, karena tadi pada bab sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang foto udara, maka citra, baik citra foto maupun citra non-foto itu dapat dijadikan sebagai data penelitian. Kemudian ada teknik pengolahan data. Pengolahan data itu didasarkan dilakukan setelah data diambil, maka dilakukan pengolahan data, yaitu editing. Ya, data-data yang tidak diperlukan maka bisa dibuang. Data yang
diperlukan, maka akan dipisahkan dengan data yang tidak terpakai. Itu namanya editing. Atau bisa juga datanya misalnya rusak, maka bisa digunakan data pada tahun sebelumnya. Namanya sama dengan mengcompile gitu ya, editing juga. Kemudian coding, pemberian kode. Jika datanya memang banyak, maka diberikan kode-kode untuk memudahkan mengolah data. Yang ketiga adalah melakukan tabulasi data. Tabulasi data maksudnya adalah membuat tabel. Jadi tabel-tabel tadi akan data-data tadi akan dibuat dalam bentuk tabel. Yang terakhir adalah pemetaan. Berikutnya adalah tentang analisa data. Analisa data penelitian nantinya disesuaikan dengan metodologi penelitiannya. Metode penelitian geografi ini sama seperti metode-metode ilmu lain ya, bukan hanya geografi, yaitu penelitian yang sifatnya kuantitatif yang hanya menggunakan banyak analisis statistik, sehingga datanya itu harus bisa diukur dan bisa dihitung ya, data yang diukur dan data dihitung. Nah, bagaimana penelitian kuantitatif ini dilakukan? Pertama, penelitian kuantitatif haruslah meneliti permasalahan yang memang sudah jelas untuk diteliti, bukan yang hipotesisnya itu masih mengambang atau belum jelas. Yang berikutnya adalah penelitian kuantitatif sifatnya menguji kebenaran data, apakah data lama masih relevan atau masih data sudah berubah dan segala macam. Yang terakhir adalah bagaimana mendapatkan data yang akurat. Itu jenis penelitian kuantitatif. Kemudian ada penelitian kualitatif. Kualitatif ini memberikan penjelasan umum pada masalah penelitian. Biasanya digunakan pada penelitian yang permasalahan itu belum jelas jawabannya. Misalnya bagaimana? Misalnya mengukur berapa misalnya ya dalam bidang sosial, bidang antroposfer, mengukur kontribusi pekerja migran misalnya ya. Nah itu kan belum jelas, maka diteliti. Kemudian kebenaran datanya belum pasti ya, kebenaran datanya belum pasti. Nah itu juga merupakan penelitian kualitatif, mengetahui permasalahan yang terjadi ya. Tujuan penelitian kualitatif salah satunya adalah untuk mengetahui permasalahan yang nanti akan terjadi. Kemudian mengetahui juga latar belakang dari suatu masalah dan juga bagaimana hubungan sebab dan akibatnya. Nah, itu penelitian kualitatif. Sebenarnya penelitian kualitatif lebih kepada fokus pada menjawab permasalahan, memberikan penjelasan umum pada permasalahan. Nah, analisis data penelitian geografi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif, analisis penilaian jauh, dan analisis informasi geografi. Kalau analisis kualitatif, maka analisisnya dilakukan dengan memastikan bahwa data-data yang didapat itu merupakan data faktual dan juga pasti. Sehingga kemudian dalam penelitian kualitatif juga dilakukan triangulasi pengolahan data ya, baik itu data secara fisik maupun non fisik. Jika data itu kemudian berhubungan, maka datanya akan dikolaborasi gitu. Kemudian data kuantitatif, analisis kuantitatif lebih kepada perhitungan statistik dan juga perhitungan yang memang sudah baku dari rumus. Sehingga analisis kuantitatif menguji data-data yang didapat di lapangan atau data-data yang sudah ada dengan rumus atau misalnya juga dengan perhitungan statistik. Kemudian ada penganalisis penginderaan jauh. Analisis penginderaan jauh ini meliputi banyak hal, misalnya analisis buffering, ya, pemberian radius, kemudian ada overlay, ya, atau menganalisis peta dari banyak peta. Kemudian juga yang terakhir adalah penganalisis informasi geografi.
Jadi sistem informasi geografi ini yang bisa juga terkait dengan notis penginderaan jauh ya. Misalnya tadi ada buffering, kemudian ada overlay, query dan sebagainya. Nah, struktur dari laporan penelitian. Struktur laporan penelitian dilihat ada 3 bagian. Bagian pertama adalah pendahuluan yang memuat halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Bagian isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, dan bab 4 analisa. Kemudian ada bagian penutup, bab 5 kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran. Ini adalah struktur dari laporan penelitian yang wajib ada dalam laporan penelitian. Ini adalah alamat untuk mengerjakan LK331, yaitu merumuskan masalah penelitian ya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.